Halo teman-teman semua, kembali lagi pada tutorial kali ini. Kali ini kita akan mengganti awan dan membuat efek dramatis pada foto pre-wed sehingga menambah nilai foto kita. Oke, pertama kita akan menerangkan area pada si model dulu. Kita klik filter, kamera raw. Kita akan kembali ke kamera raw dulu. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan langsung efek circle ini. Lihat circle. Kita kembalikan dulu seperti normal, 00 semua. Oke. Lihat, itu pilihannya new dan di sini inside. Jangan salah. Oke. Kita akan naikkan exposure, jadi saya akan lingkarin pada bagian ini. Kita geser. Lihat. Kita geser. Jadi area yang di dalam lingkaran ini akan menjadi terang. Kita atur. Jadi saya kurangin highlightnya supaya jangan terlalu over pada wajah si model. Oke, saya naikkan shadow, jadi detail-detail baju hitam pada si model cowoknya akan kelihatan. Lalu saya klik OK. Lihat hasilnya seperti ini. Next, selanjutnya akan kita lakukan pada foto ini, kita akan duplikat terlebih dahulu dengan drag ke bawah. Lihat, lalu di sini saya akan membersihkan wajah si klien. Lihat, ada jerawat. Kita gunakan patch tool. Ini patch tool. Oke. Nah, di sini lingkarin aja, lalu geser pada area yang mulus. Jadi kita lingkarin pada area-area yang ada nodanya, kita geser pada area yang mulus. Jadi usahakan kalau pipi gesernya ke pipi, jangan ke gigi gitu. Oke, kita lakukan secara perlahan. Oke, begitu pula pada wajah si pria. Jadi secara perlahan-lahan kita akan menggesernya. Ya, lakukan secara perlahan. Jadi geser pada area terdekat yang sangat mirip dengan dia, tapi yang bagian mulus. Jadi jika di pipi yang ini ada jerawat, geser ke pipi yang sebelahnya yang lebih mulus. Oke. Cukup mudah menggunakan patch tool ini. Sini ada bagian yang kurang rapi. Sepertinya ada kesalahan pada bagian pipi, jadi kita lingkarkan sekali lagi, geser pada area. Nah, oke, sudah selesai. Next, setelah kita lakukan, kita klik filter. Saya gunakan Imagining Portraiture. Plugin ini mempercepat saya dalam menghaluskan kulit, jadi saya klik yang high, lalu saya klik eyedropper, saya klik langsung pada kulit si model. Nah, lalu saya klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita gunakan layer masking. Kita klik masking, double klik invert. Nah, kenapa saya invert? Jadi saya ingin menghilangkan efek halusnya dulu. Saya akan gunakan brush warna putih. Warna putih. Lihat. Jadi saya akan menggosok hanya pada area kulit yang tadi sudah kita bersihkan. Jadi efek kulit yang halus itu hanya berada pada si kulit si model. Jadi tangannya nggak kena, paha semua nggak kena. Jadi kita hanya gosok pada area-area tertentu. Oke, kita akan gosok. Oke, nice. Setelah itu kita akan gabungkan kedua layer ini. Saya klik kanan, saya klik max layer atau flatten, itu juga bisa. Lihat, kita gabungkan. Nah, setelah tergabung seperti ini, hal yang akan saya lakukan adalah saya ingin menambah panjang rok si wanita ini. Jadi saya seleksi dengan quick selection tool. Kita seleksi secara perlahan. Oke, kita seleksi. Kita duplikat celana ini. Klik Ctrl J atau Command J. Berikut saya ketik, lihat, Ctrl J atau Command J jika Anda menggunakan Mac,
Baik, setelah itu klik kanan, convert to smart object. Kenapa convert to smart object? Supaya pada saat kita memperbesar tidak akan pecah gambarnya. Oke, itu gunanya convert to smart object. Lalu kita klik edit, free transform. Oke, di sini kita bisa tarik roknya, kita geser, kita putar sedikit, kita sesuaikan. Oke, nah lalu kita klik edit, transform, baru pilih yang pilihan ini, urap. Nah, gunanya di sini untuk membentuk lengkungan-lengkungan pada rok si wanita agar sesuai dengan kemauan kita. Jadi biar lebih terlihat natural dan tidak terlalu statis dan kaku. Oke, saya akan geser di sekitar sini. Lalu saya klik OK. Next, kita akan masking sedikit-sedikit area yang kita potong seperti di ujung-ujungnya. Kita klik masking di sini. Oke, kita gunakan brush. Kita gunakan brush warna hitam atau opacity-nya. Kita masking sekitar-sekitarannya. Oke. Jadi masking ini gunanya untuk menghaluskan tepi-tepiannya. Jadi jangan terlihat terlalu potongan. Jadi kita masking. Oke. Nah, di sini terdapat tadi bagian tangan si pria. Lihat di dekat yang belakang rok si cewek. Jadi saya ingin mengembalikan efek itu kembali. Bentar, saya rapikan dulu bagian ini. Oke, kita matikan dulu matanya. Lihat, ada tangan si model pria yang ketutupan. Jadi kita matikan dulu matanya. Untuk menggunakan seleksi, kita matikan dulu. Kita gunakan quick selection. Kembali ke layer background. Oke, kita seleksi dulu bagian tangan ini. Oke, seleksi. Kalau ada yang kelebihan, gunakan tool yang ini, kita kurangin. Oke, saya rasa cukup. Nyalakan kembali matanya, naik ke layer masking, klik layer masking, gunakan brush warna hitam, kita gosok. Oke, kita kembalikan dulu tangan si model pria ini. Oke, lalu kita akan gunakan brush dengan opacity yang sedikit lebih kecil untuk menghaluskan. Jadi kita gunakan brush warna masking warna putih untuk menghaluskan efek-efek tepi-tepiannya. Lakukan secara perlahan. Baik, kita lakukan secara perlahan. Di sini tidak perlu terburu-buru ketika membuat menyelesaikannya. Jadi kita bisa masking secara perlahan-lahan. Oke, next selanjutnya saya akan membuat efek bayangan. Jadi rok panjang ini supaya kelihatan realistis, saya akan tambahkan bayangan pada bawahnya. Jadi saya akan buat layer kosong baru di atas layer background. Di bawah rok panjang ini saya klik background dulu. Klik new layer, jadi ada layer kosong baru. Saya gunakan brush warna hitam dengan opacity yang sangat kecil, sekitar 6%. Saya akan gosok pada bagian ini, saya buat bayangan. Lihat, kita bikin bayangan, seakan-akan ada bayangan dari rok ini. Next, setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan buat layer kosong baru. Kita akan gabungkan keseluruhan foto dengan klik Ctrl Shift Alt A atau Command Shift Alt A jika Anda menggunakan Mac. Saya akan ketik di sini jadi Anda bisa baca sendiri. Lihat, itu tombol yang akan bisa Anda ketik. Next, kita akan mengganti awan ini. Jadi saya ingin ganti, jadi saya klik Quick Selection Tool. Saya akan seleksi pada area-area yang saya ingin hapus. Jadi saya seleksi dulu. Baik, kita lakukan secara perlahan-lahan selection seperti ini. Nah, jika ada yang kelebihan bisa kita gunakan tombol yang lain. Kita gunakan tombol quick selection yang minus, lihat yang di sini. Jadi kita kurangin. Oke, jadi lakukan secara perlahan. Jika ada yang kelebihan kita kurangin, jika ada yang kebanyakan kita tambahin.
Oke, setelah kita finish, kita klik select pada bagian atas ini, kita inverse. Kenapa kita inverse? Karena kita ingin mengganti, membuang bagian luar. Jadi kita klik Refine Edge. Lihat, setelah membuka Refine Edge seperti ini, kita pilih settingan seperti ini. Lihat. Jadi Anda tolong samakan settingannya. Nah, settingan ini kita ubah ke layer mask. Oke. Lalu ada tepi-tepian yang kurang rapi, jadi kita gosok tepi-tepian di sini. Kita gunakan brush yang sedikit lebih besar. Jadi otomatis ketika Anda menggunakan Refine Edge ini ada brush yang langsung otomatis. Nah, gunanya Anda akan menggosok tepi-tepiannya supaya yang kurang rapi pada saat pemotongan akan menjadi lebih rapi. Ini merupakan salah satu kelebihan di Photoshop CC yang membantu kita mempercepat tugas memasking seperti ini. Lalu klik OK. Nah, otomatis akan terbentuk layer masking baru. Jadi kalau kita lihat di sini ada layer masking baru. Lalu setelah itu kita akan masukkan gambar awan. Jadi saya klik file, open. Gunakan file yang saya sediakan, awan ini. Oke. Langsung cara masukkan lebih cepat, caranya adalah kita klik dengan move tool, drag dan lepaskan di sini. Jadi kita klik, kita drag, langsung lepaskan pada area ini. Pindahkan pada layer bawah, lihat. Kita pindahkan di sini. Klik edit, free transform, kita perbesar. Oke. Jadi saya ingin pada area yang ini warna awan yang cahayanya lebih dominan. Lalu saya akan masukkan gambar pohon lagi karena sedikit mengganggu pohon hitam yang terdapat dari stok foto awan. Kita klik file, open. Saya telah menyediakan file ini. Langsung kita drag, masukkan ke dalam file yang kita inginkan. Oke. Kita geser ke sini, kita klik edit, free transform, kita perbesar. Oke. Jadi saya akan ganti pohon ini yang di belakang menjadi pohon yang seperti ini. Klik OK. Nah, sekarang pohon ini terlalu hijau. Jadi kita ingin ubah warnanya agar sesuai dengan blending di belakangnya. Jadi sebelumnya saya akan geser sedikit lagi bagian awan ini. Jadi cahayanya lebih kelihatan lebih banyak. Oke. Kita klik pohon ini, layer pohon ini. Kita klik image, adjustment, hue saturation. Jadi di sini kita akan kurangin saturasinya sedikit. Kita ubah hue-nya. Jadi seakan-akan warnanya menjadi lebih kuning. Lalu klik OK. Setelah kita mengadjust warna pohon yang belakang tadi, sekarang kita akan mengadjust warna-warna pada bagian si model, atau secara keseluruhan kita buat layer kosong baru. Kita gunakan eyedropper tool. Lihat, saya klik warna di sini. Secara kita pilih warna yang mendekati dengan warna awan, sehingga kan ketika kita masking akan menyerupai. Lihat, saya pilih warna yang ini. Klik edit, fill. Jadi pilih foreground color, lalu klik OK, lalu ubah ke multiply. Nah, ketika kita ubah ke multiply seperti ini, kita bisa mencari dengan efek-efek lain. Kita ubah blendingnya dengan tekan kursor atas bawah doang di komputer Anda. Tapi yang akan saya gunakan di sini nanti ini adalah multiply. Nah, multiply ini saya akan kurangin opacity-nya. Oke. Sekitar seperti ini. Next, untuk membuat modelnya pop up dari background, saya pilih brush dengan warna yang sedikit berbeda. Jadi saya klik di sini, saya pilih warna yang sangat terang. Jadi saya geser sebelah sini. Oke, saya gunakan brush. Kita gosok pada area si model. Oke, gosok. Saya pilih warna lebih terang lagi. Oke, gosok. Oke, opacity kita naikkan sedikit sehingga opacity sangat berpengaruh. Lihat, ketika saya geser, opacity-nya langsung berubah. Lihat before afternya, jadi pop up pada area si modelnya. Lalu saya gunakan color di sini, color balance. Di sini saya akan membuat tone lagi. Jadi kita geser seluruhnya dari mid tone. Kita geser seluruh settingan warnanya. Jadi kita bisa mengeksplor ini untuk menemukan tone yang sesuai. Jadi saya di sini tidak ada patokan angka. Semuanya itu tergantung selera kita.
ketika mengedit foto. Oke. Jangan takut untuk bermain warna. Jadi terkadang kita harus menggesernya menjadi sedikit aneh supaya mendapatkan ton-ton yang lebih dramatis. Oke. Lakukan secara perlahan. Terkadang saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari tone yang pas dan sesuai. Oke, saya rasa ini cukup. Lalu setelah itu saya akan memberikan efek lainnya, yakni saya ingin menambah efek warna biru. Saya klik ini, saya akan menambah efek, saya rasa lebih sesuai dengan ungu hitam. Lalu saya klik edit, fill, foreground color, klik OK. Saya ubah ke multiply. Oke, saya akan kurangin opacity-nya sekali lagi. Lalu saya akan terangkan pada area si model ini dengan saya klik warnanya, saya pilih yang warna lebih terang. Oke, saya brush di sini. Oke, saya rasa ungu tidak sesuai. Jadi kita ubah warna brushnya dengan warna yang lebih terang lainnya, yakni putih atau abu-abu. Saya geser di sini sehingga ada pop up pada area si kliennya. Kita lihat di sini. Oke, lalu saya klik new layer baru lagi. Saya coba kombinasikan dengan warna lain. Jadi untuk teknik yang dari tutorial ini kita bisa kombinasikan dengan banyak hal. Oke. Jadi kita bisa mencari-cari warna dengan jangan takut coba pin light atau opacity-nya, atau kita bisa coba-coba dengan blending lain. Jadi saya suka mencari sesuai dengan tone yang sangat pas. Jadi tinggal masukkan warna yang Anda sukai dan langsung blending. Jangan takut untuk mencoba-coba warna yang baru. Terkadang saya juga mencari secara perlahan warna yang sangat pas dengan foto ini. Oke, saya rasa saya sesuai dengan pin light. Saya atur opacity-nya, saya kurangin sedikit. Oke. Nah, pada pin light ini saya akan geser sedikit. Saya akan buat pop up kembali warnanya. Lihat. Saya gosok pada area si model sehingga apapun efeknya, area si model ini tetap lebih pop up dibanding area yang lain. Next, kita akan gunakan brightness contrast. Jadi saya akan naikkan sedikit brightness, saya kurangin sedikit, tambahkan sedikit kontras untuk membuat lebih terang pada area si model. Jadi saya klik masking, saya invert, saya brush cukup pada si mempelai. Jadi tetap pop up dibanding dengan bagian lainnya. Jadi saya atur opacity-nya. Jadi adjustment brightness ini saya bisa adjust hanya cukup pada area-area si kliennya. Oke, kita akan buat adjustment baru. Oke, salah saya undo dulu. Kita klik adjustment, saya gunakan curve. Nah, di curve ini saya gunakan ke red. Jadi kita bisa atur. Terkadang saya suka membuat titik-titik dan menggesernya secara perlahan-lahan. Jadi Anda bisa geser hijau. Nah, setiap geseran ini akan membentuk ton-ton baru. Jadi jangan takut. Seperti saat ini saya akan mencari tone yang sangat sesuai dengan menggeser secara perlahan-lahan, menemukan hal yang pas dengan yang kita inginkan. Oke, saya akan cari secara perlahan. Oke, saya rasa ini sesuai. Saya akan atur brightness kontras tadi dan opacity-nya sehingga sesuai dengan hal yang saya inginkan. Next, kita buat layer kosong baru lagi. Di sini kita akan menggabungkan keseluruhannya. Ingat tombol tadi Ctrl Shift Alt A jika Anda menggunakan Windows, atau Command Shift Alt A jika Anda menggunakan Mac. Saya akan ketik di sini, lihat
Jadi Anda tidak perlu pusing, bisa membacanya langsung. Lalu saya klik filter. Saya ingin kembali ke kamera raw kembali. Oke. Nah, di sini saya akan gunakan adjustment brush. Sebelum kita gunakan adjustment brush, sebaiknya kita membuat netral semua kembali ke 0. Nah, lalu kita adjust sedikit exposure-nya. Saya klik di sini, saya akan menerangkan pada area si model saja. Jadi dengan adjustment brush ini saya akan menerangkan pada area si model saja. Kita bisa adjust kontrasnya, highlightnya. Lalu kita bisa menajamkan. Kita ke bawah, lihat sharpen, naikkan. Jadi yang tajam hanya pada bagian si model kliennya, sehingga situasi sekitar tidak terlalu tajam. Next, untuk mengadjust lagi kita gunakan hand tool ini. Hand tool ini berarti kita adjust keseluruhan, berbeda dengan brush. Di sini kita bisa mengadjust keseluruhan. Jadi di sini saya akan menggeser sedikit split toningnya. Jadi saya akan gunakan split toning. Saya naikkan sedikit saturasi. Saya akan menambahkan warna berbeda pada area shadownya. Saya akan gunakan, bisa kita geser secara perlahan untuk mencari tone. Lalu kita ke tab effect. Saya akan membuat vignette. Lihat, saya gunakan vignette. Saya bikin feedernya lebih halus. Saya rasa segini oke. Lalu klik oke. Lalu setelah itu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menduplikasi foto ini dengan Ctrl J atau tarik ke bawah. Lihat, bisa ditarik seperti ini. Lalu kita klik filter other high pass 2,5. Lalu setelah itu setelah kita lakukan ini pasti ada color cast. Jadi kita klik image adjustment, hue saturation kita matikan. Lalu klik OK. Ubah blending mode-nya ke overlay. Jadi akan menajamkan foto Anda. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam memuaskan klien Anda. Jika ada pertanyaan atau saran, bisa menghubungi saya melalui Facebook. Terima kasih.